Di awal film kita dibawa ke Miami dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang polisi wanita bernama Anna yang saat itu sedang menyetir mobil sendirian. Diberitahu kalau Anna ini merupakan polisi dari divisi narkotika, jadi jelas tugasnya adalah memberantas pengedaran barang haram. Tak berselang lama Anna berhenti di parkiran lalu ia menghubungi seseorang. Dalam panggilan itu, Anna mengatakan kalau sekarang dirinya merasa sedang diikuti. Orang yang ditelepon meminta Anna agar tenang dan sebaiknya Anna segera pulang ke rumah. Hingga ketika Anna turun dari mobil tiba-tiba dalam kondisi terdesak, Anna sempat mengirim pesan kepada seseorang lalu ia pun melempar ponselnya ke dalam sungai demi menghilangkan jejak. Setelah itu Anna berhasil terpojokkan lalu para penyerang langsung menghabisi Anna dan inilah The Rip. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan ketua polisi divisi narkotika atau atasan Anna yang diketahui bernama Matt. Nampaknya saat ini Matt sedang mengobrol dengan ketua FBI membahas tentang tewasnya Anna. Si ketua FBI curiga kalau dalang di balik pembunuhan Anna masih rekan satu timnya di kepolisian. Jadi rencananya sekarang si ketua FBI akan menugaskan dua anak buahnya untuk menginterogasi rekan Anna yang lain. Several times, yes. Tak lama datanglah dua anggota FBI utusan si ketua yang salah satunya adalah Scott Adkins atau di film ini ia bernama Eric. Di sini Eric langsung menginterogasi rekan-rekan Anna di kepolisian yang masih anak buah Matt juga. How would you describe your relationship with Captain Velez? Like we steal the money ourselves? No. Di suatu waktu Eric menginterogasi wakil Matt si ketua polisi yang diketahui bernama Bambang. Eric terus saja mencecar Bambang dengan pertanyaan dan itu membuat Bambang merasa dituduh. Alhasil Bambang naik darah lalu terjadi perkelahian dengan Eric. Beruntung mereka dapat dilerai oleh para polisi lainnya. Ketika Bambang sendiri di toilet, Matt menghampirinya. Di sini Matt meminta Bambang agar bersabar karena yang diperiksa oleh FBI bukan hanya Bambang melainkan semua anggotanya. FBI mencurigai dalang di balik pembunuhan Anna masih rekan-rekan Anna sendiri. They have no fucking idea. It's just the easiest place to lay it. Let's go get cranked. What do you say? I'm coming. Beberapa jam kemudian terlihat Bambang yang sedang duduk di luar dengan 3 orang rekannya. Sedangkan untuk Matt ia masih berada di dalam ruangannya. Di sini Matt baru membuka pesan dari Anna yang sebelum tewas sempat ia kirimkan. Dalam pesan itu Anna memberitahu alamat rumah dan di dalam rumah tersebut ada uang berjumlah sangat banyak. Kembali pada Bambang dan 3 rekannya yang kini didatangi oleh ketua DEA yang diketahui bernama Gunawan. Maksud Gunawan mendatangi mereka untuk membantu memecahkan kasus kematian Anna. Akan tetapi Bambang tidak terlalu menanggapi sebab ia sudah kecewa duluan semenjak FBI menuduhnya tadi. I'm DEA, Burns. That makes me Miami's officers. Oh, okay. No, keep me out of respect. You get fucked up. You look a little snitchy. Selang beberapa saat datanglah Matt yang memberitahu kalau mereka akan menyelidiki salah satu rumah. Rumah tersebut ada kaitannya dengan kematian Anna, jadi sekarang juga mereka harus mulai bergerak. Bambang sempat bertanya kenapa mereka masih harus bertugas. Bukankah FBI sudah tidak mempercayainya? Matt menjelaskan oleh karena itulah mereka harus membuktikan kalau tim kepolisian divisi narkotika tidak ada hubungannya dengan kematian Anna. Sebelum berangkat, salah satu anggota Matt yang bernama Kim sempat bertanya memang ada apakah di rumah yang dimaksud. Matt menjawab kalau di rumah itu terdapat uang dengan jumlah yang banyak, yang pasti ada kaitannya dengan tewasnya Anna. Setelah semuanya siap, mereka pun pergi ke rumah tersebut. No, this is extra credit. I need Wilbur too. Force a habit.
Setibanya di sana, ternyata rumah itu dihuni oleh seorang wanita bernama Sarah. Matt meminta izin untuk melakukan pengecekan ke dalam. Dan Matt juga membawa surat tugas resmi dari kantor pusat. Alhasil Sarah mengizinkan masuk hingga dengan cepat Matt, Bambang, dan yang lain segera memeriksa seisi rumah itu. Ketika di lantai atas, Matt dan Bambang menemukan beberapa tong warna merah yang disembunyikan. Matt dan Bambang pun memilih untuk bertanya dulu kepada Sarah apa isi di dalam tong tersebut. Sarah bersumpah kalau ia tidak mengetahuinya. Sarah beralasan kalau ia tinggal di sini baru 1 minggu yang lalu dan itu pun mengontrak. Setelah itu Matt dan yang lain kembali ke ruangan atas. Kemudian Matt memerintah mereka untuk membuka saja apa isi di dalam tong tersebut. Ketika dibuka, ternyata isi dalam setiap tong itu adalah uang yang sangat banyak, sesuai dengan apa yang anak katakan di dalam pesannya. Di setiap tong uang itu berjumlah kurang lebih 1,4 juta dolar. Sedangkan semua tong di sana ada 14. Jadi jika ditotalkan semua uang mencapai kurang lebih sekitar 20 juta dolar. Sesuai dengan prosedur, semua uang temuan itu harus dihitung di lokasi. Kemudian Matt memerintah semua tim untuk menyerahkan ponsel masing-masing karena ditakutkan ada pengkhianat di antara mereka. Selanjutnya Matt menugaskan 2 anak buah wanitanya untuk menghitung uang. Sedangkan Kim Matt perintah untuk berjaga di luar. What you got? Oh no. Kemudian Matt dan Bambang berdebat. Bambang ingin mereka sebaiknya pergi dari sana, karena uang sebanyak itu pasti bukan milik orang sembarangan. Lebih baik mereka hitung saja semua uang di kantor karena itu akan jauh lebih aman. Akan tetapi Matt menolak karena prosedurnya harus dihitung di tempat. Matt takut jika semua uang itu tidak dihitung akan ada anak buahnya yang mengambil dulu sebagian uang tersebut sebelum disetorkan ke kantor pusat. No fix, man. Goddamn it, this is my scene. Tak berselang lama Kim memberitahu Matt ada 1 mobil polisi berhenti di luar. Matt dan Bambang pun segera menghampiri polisi itu. Ternyata dia adalah polisi lokal yang sedang berpatroli. Si polisi sempat bertanya sedang apakah Matt dan yang lain di sini. Matt menjelaskan kalau ia sedang menjalankan misi resmi dari kantor pusat. Jika si polisi tak percaya, Matt akan menunjukkan surat tugasnya. Akhirnya si polisi itu percaya lalu kembali pergi dari sana. Setelah itu Matt dan Bambang masuk ke dalam. Di sini Matt memerintah 2 anak buah wanitanya yang sedang menghitung uang agar cepat. Karena jika sampai ada pihak lain yang mengetahui tentang ini, maka akan terjadi kekacauan. We gotta count, all right? Us will be here for 2 days. The usual holler. We can move the car, Mike. Di balik itu Kim yang berjaga di luar, ia pun mengeluarkan HP cadangan lalu mengirim pesan kepada seseorang. Dalam pesan itu Kim memberitahu kalau mereka baru saja jackpot dengan menemukan semua uangnya. Setelah itu Matt kembali menginterogasi Sarah, si pemilik rumah. Matt bertanya apakah Sarah kenal dengan Anna dan apakah Sarah tahu tentang semua uang-uang tersebut. Lagi-lagi Sarah menjawab tidak karena dia hanyalah orang baru. Tak lama ada panggilan masuk ke telepon rumah sehingga Bambang yang mengangkatnya. Di sini si penelpon meminta Bambang CS agar sebaiknya pergi dari rumah itu. Karena jika tidak mereka semua pasti habis. Setelah panggilannya dimatikan, Bambang memberitahu Matt kalau sekarang mereka dalam bahaya. Penelpon tadi mengancam akan menyerang jika mereka tidak cepat pergi. Matt yang tidak takut, ia pun akan tetap menghitung dulu semua uang itu meskipun ada serangan datang. Kemudian Bambang lanjut bertanya memang siapakah pemilik uang ini dan apa urusannya dengan kematian Anna. Matt hanya menjawab kalau sebentar lagi mereka akan mengetahui semuanya. Or I will.
Tak berselang lama Bambang menghubungi Gunawan, si ketua DIA. Di sini Bambang meminta Gunawan agar datang ke rumah itu sebab mereka menemukan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Bambang khawatir ada serangan tak terduga, jadi ia meminta bantuan Gunawan. Gunawan pun bersedia untuk datang dan ia akan tiba dalam 30 menit ke depan. Text you, watch your back. Di dalam rumah, Sarah mendengarkan Matt sedang berbicara dengan dua wanita anak buahnya yang masih menghitung uang. Dalam pembicaraan itu terdengar Matt yang mengajak dua anak buahnya untuk pergi sambil membawa semua uang tersebut. Namun dua anak buah Matt hanya terdiam, tak ada yang menjawab. Kembali pada Bambang yang kini mendatangi Kim yang masih berjaga di luar. Di sini Kim mengatakan kalau ia merasa di lingkungan sekitar terasa ada yang aneh. Semua rumah di pinggir seperti kosong dan tidak berpenghuni. Di waktu yang sama tiba-tiba ada satu rumah yang lampunya berkedip, sehingga Bambang mendekati rumah tersebut. Bambang pun nekat masuk ke dalam karena ia yakin ada seseorang di sana. Ketika di dalam, Bambang segera menggeledah seisi rumah sambil bersiap dengan tembakannya. Di balik itu, lagi-lagi Sarah mendengarkan Matt yang sedang bertelepon dengan atasannya. Di sini Matt mengatakan kalau ia baru saja menemukan uang sitaan sebanyak $150.000 yang padahal kita tahu kalau jumlahnya hampir $20 juta. Mendengar hal tersebut, Sarah jadi curiga kalau Matt akan melakukan korupsi. Tak lama Kim masuk ke dalam sehingga Sarah langsung mengatakan kalau Matt dan yang lain berencana akan menggelapkan uang sitaannya. Mendengar hal tersebut, Kim segera pergi keluar lalu ia pun terlihat seperti menghubungi seseorang. Di waktu yang sama ada panggilan masuk lagi ke telepon rumah. Kali ini yang mengangkatnya adalah si wanita anak buah Matt. Dalam panggilan ini si penelpon mengancam akan membantai mereka semua jika dalam waktu 10 menit tidak pergi. Tak berselang lama wanita itu memberitahu tentang si penelpon yang tadi mengancamnya kepada Matt dan Kim yang baru kembali masuk ke dalam. Matt pun langsung bersiap lalu ia menanyakan di mana keberadaan Bambang sekarang. Kim menjawab kalau Bambang berada di rumah sebelah namun belum kembali. Kemudian Matt mengajak mereka untuk memindahkan semua uangnya, namun sayangnya mereka keburu diserang hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Alright, Matt. Beruntung Matt dan Kim dapat membuat para penyerang itu mundur. Namun saat Matt hendak menangkap mereka, para penyerang itu sudah menghilang entah kemana. Selang beberapa saat Bambang keluar sambil membawa satu orang pria yang berhasil ia tangkap di dalam rumah sebelumnya. Di sini pria itu bersumpah kalau ia bukanlah bagian dari para penyerang barusan. Si pria mengatakan kalau ia hanyalah anggota mafia biasa yang kebetulan ngontrak di rumah sebelah. Untuk memastikan itu semua, Matt meminta pria tersebut menghubungi bosnya melalui panggilan video. Saat terhubung, Matt bertanya apakah semua uang yang baru saja mereka temukan adalah milik si bos mafia. Si bos mafia menjawab bukan, tapi ia tahu milik siapakah uang tersebut. Si bos mafia menjelaskan kalau semua uang itu adalah milik bos kartel dari Meksiko yang berhasil Ana rampas sebelumnya. Saat ini Ana sedang diburu oleh bos kartel itu, jadi sebaiknya mereka berhati-hati. Mendengar hal tersebut, Matt merasa ada yang janggal. Kenapa bos kartel itu masih memburu Ana? Apakah mereka tidak tahu kalau Ana sudah tewas? Artinya benar dugaan FBI kalau Ana dihabisi bukan oleh musuh melainkan rekan-rekannya sendiri. Muchachos, buenas noches. They're abandoning the stash house. Saat kembali masuk ke dalam, ternyata dua anak buah wanita Matt sudah selesai menghitung uang sehingga Matt berencana akan membawa semua uang tersebut ke kantor.
Dengan cepat Matt memerintah tim untuk mengemasi semua uang tersebut. Di waktu yang sama Kim izin ke toilet, namun setibanya di sana ia dibuat panik karena ponsel cadangannya hilang saat tembak-tembakan tadi. Kim pun mencoba bertanya kepada Sarah si pemilik rumah apakah ia menemukan ponsel jatuh atau tidak. Sarah menjawab tidak karena sedari tadi ia tidak boleh kemana-mana. Akhirnya Kim memiliki ide untuk menjatuhkan lilin agar membuat rumah tersebut kebakaran. Dengan begitu maka ponselnya tidak akan ditemukan oleh Matt ataupun Bambang. Siapakah Kim sebenarnya, kita akan tahu nanti. Di balik itu Matt dan tim yang menyadari kalau rumahnya mengalami kebakaran, mereka segera pergi keluar dengan membawa semua uang sitaannya. I'll get the bags. I'll come back for the rest. Saat di luar ternyata di sana sudah ada Kim yang sedang mengamankan Sarah. Kim beralasan kalau ia langsung pergi keluar membawa Sarah ketika melihat rumah itu kebakaran. Padahal kita tahu kalau Kimlah yang menyebabkan kebakaran tersebut. Kemudian datanglah Gunawan si ketua DIA untuk menjemput mereka. Di sini Matt memerintah dua anak buah wanitanya untuk membawa Sarah ke kantor polisi dengan mobil yang mereka bawa. Sedangkan Matt, Kim dan Bambang akan ikut dengan Gunawan sambil membawa semua uangnya. What's wrong with you two? So that's it? You was gonna burn us, boys? That's it? You was gonna take the money? Di tengah perjalanan tiba-tiba Kim memberi usulan bagaimana jika semua uang ini mereka bagi rata saja dan jangan diserahkan kepada kantor pusat. Mendengar hal tersebut tentu Matt menolak sebab korupsi bukanlah gayanya. Dengan berani Kim mengatakan jika Matt adalah orang munafik. Jelas-jelas tadi ia berencana akan membawa kabur semua uang itu. Sarah si pemilik rumahlah saksinya. Kalau Matt berniat akan mencuri uang itu saat berbicara tadi di telepon dan berbicara kepada dua anak buah wanitanya. Mendengar hal tersebut, Matt mengatakan kalau sekarang ia sudah tahu siapa pengkhianat sebenarnya. Terungkap fakta kalau tadi Matt menelepon dan berbicara di dekat Sarah itu semua adalah jebakan. Matt sengaja melakukan hal tersebut agar Sarah mengatakannya kepada Kim yang berjaga di luar. Dengan begitu tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang menyerang dan sudah pasti itu adalah orang suruhan Kim. Kim menyangkal tuduhan tersebut lalu berkata kalau ponselnya telah Matt sita, lantas bagaimana ia menghubungi orang-orang itu. Bambang pun menunjukkan sebuah ponsel yang ternyata itu adalah ponsel cadangan Kim yang terjatuh saat pertempuran. Di sini Kim hanya bisa terdiam lalu dengan cepat Matt meminta Kim untuk menghubungi nomor terakhir yang ada di log panggilan ponselnya dan tiba-tiba I don't want to worry about clearing my weapon. di sini Gunawan dapat melumpuhkan Bambang dan Matt lalu ia pun menodong mereka. Ternyata sedari awal Gunawan dan Kim memang sudah bersekongkol untuk mencuri semua uang tersebut. Matt bertanya apakah Gunawan juga yang telah menghabisi Ana saat di awal film. Gunawan menjawab ya karena dalangnya ia dan Kim. Jadi saat itu Gunawan serta Kim mendengar Ana yang telah berhasil merampas semua uang bos kartel. Akhirnya mereka berniat mencuri uang itu dari Ana, namun sayang Ana malah menyembunyikannya. Dengan terpaksa Gunawan dan Kim harus menghabisi Ana daripada nanti menjadi masalah. Tanpa Gunawan sadari sedari tadi ponsel Bambang telah terhubung dengan panggilan kepada Eric si FBI. Di waktu yang sama ternyata Eric dan tim FBI sudah berada di depan dan langsung memberhentikan mobil tersebut. Tak ada pilihan lain, akhirnya Gunawan dan Kim kabur dari sana sambil membawa tas berisi uangnya hingga Bambang dan Matt segera mengejar. Hey, JD!
Setelah cukup lama mengejar, akhirnya Matt berhasil memojokkan Kim, begitu juga dengan Bambang yang dapat memojokkan Gunawan. Di sini Gunawan berjanji akan memberikan semua uang di tas asalkan dirinya tidak dihabisi. Dengan sengaja Bambang membukakan tasnya yang ternyata tidak berisi uang melainkan buku-buku. Diberitahu kalau uang yang sebenarnya dibawa oleh dua anak buah wanita Matt ke kantor polisi. Semenjak mereka sadar kalau Kim dan Gunawan pengkhianat. Kemudian tanpa ampun Bambang langsung menghabisi Gunawan sebagai balas dendam atas kematian Ana. Sementara untuk Kim, Matt sengaja tidak menghabisinya. Matt akan menjebloskan Kim ke dalam penjara dan memastikan kalau Kim pasti membusuk di sana. Let's go. Selang beberapa saat, Matt dan Bambang tiba di kantor polisi. Mereka pun langsung berkumpul dengan dua anak buah wanitanya yang sudah menyerahkan semua uang itu kepada petinggi polisi. Di sini si petinggi polisi memberi apresiasi kepada Matt dan tim karena selain bisa menangkap pengkhianat, mereka juga dipuji atas kejujurannya. Si petinggi polisi berjanji akan memberikan kenaikan pangkat kepada mereka semua, lalu kemudian film pun tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.